Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Harfiani. Saya dari Prodi S1 PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan dan solusi dalam belajar anak sekolah dasar. Menurut teori Niwayan-Ratih Sophia pada tahun 2014. Menurut Niwayan-Ratih Sophia, permasalahan yang pertama itu adalah tidak mengerjakan PR. Penyebabnya karena siswa tersebut terlalu lelah dan bisa juga karena siswa tersebut memang tidak peduli dengan tugas yang diberikan. Solusinya, berikan ia teguran agar selalu ingat dengan tugas-tugasnya. Yang kedua, mengantuk saat belajar. Penyebabnya mungkin karena menonton acara televisi hingga larut malam, sarapan yang terlalu berlebihan, atau bosan dengan metode pembelajaran yang diberikan oleh guru. Solusinya, orang tua harus menasehati atau menyuruh dan memberikan batasan waktu siswa untuk istirahat agar pada pagi harinya siswa tidak mengantuk di sekolah. Dan guru juga harus memberikan metode pembelajaran yang lebih menarik bagi peserta didiknya, sehingga siswa tidak bosan. Peserta didik juga harus sarapan yang secukupnya. Yang ketiga, murid terlambat masuk sekolah. Penyebabnya karena bangun tidur terlalu siang. Ini bisa disebabkan karena siswa tidur larut malam. Solusinya, memberikan teguran kepada siswa. Jika sudah lewat batas, tidak ada salahnya memberikan hukuman yang sesuai kepada siswa. Yang keempat itu ada kurang motivasi dalam belajar. Penyebabnya, kurangnya kemampuan yang dimiliki dan kurangnya motivasi dari keluarga dan sekitar. Solusinya, anak yang kurang termotivasi selama belajar, pada awalnya kita harus memberikan perlakuan yang khusus. Yang kelima, berpikir lambat. Nah, berpikir lambat ini penyebabnya karena faktor keturunan dan lingkungan atau biologis. Tidak pernah mencoba untuk berpikir secara cepat ini juga disebabkan perbedaan karakter manusia. Ada yang daya pikirnya cepat dan ada yang daya pikirnya lambat. Lambat dalam berpikir dan mengacu kepada lambat dalam berperilaku dan berusaha sesungguhnya merupakan penyakit fisik akibat dari adanya disfungsi sel-sel otak. Sekalipun gejala-gejalanya tampak dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Solusinya, melatih otak untuk terus-menerus untuk berpikir cepat dan menghafal cepat. Kalau sudah terbiasa, maka kebiasaan berpikir lambat akan hilang. Berlahan-lahan, intinya kita harus banyak menggali potensi otak. Selama ini, yang kita miliki yaitu meninggalkan hal-hal yang lambat kita lakukan, maka kita akan melakukannya dengan cepat dan tertata. Yang keenam, lama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Penyebabnya, biasanya hal ini dikarenakan siswa lebih mengutamakan mengobrol dengan teman daripada mengerjakan tugasnya. Solusinya, bila seorang guru melihat kejadian ini, maka sang guru tersebut harus menegur siswa tersebut agar segera menyelesaikan tugasnya dan melarangnya untuk mengobrol di dalam kelas. Yang ketujuh itu adalah mencontek saat ulangan atau ujian. Penyebabnya disebabkan karena siswa masih berpandangan mengejar nilai, bukan mengejar potensinya siswa. Solusinya, menanamkan sifat jujur dan memberikan pemahaman tentang manfaat berbuat jujur. Bisa sedikit demi sedikit untuk mengurangi angka nilai. Yang kedelapan, menangis saat dinasehati guru. Nah, ini penyebabnya karena anak itu terlalu manja. Merupakan faktor utama anak menjadi cengeng. Bisa jadi siswa tersebut terlalu dimanja atau mungkin juga siswa tersebut terlalu dididik keras di rumah. Sehingga siswa menjadi sosok yang minder dan lemah. Solusinya,
Memanja anak secara bijak dan memarahi tidak secara berlebihan merupakan hal yang baik untuk membentuk pribadi anak yang tangguh, namun bertanggung jawab dan sopan. Dan yang kesembilan itu adalah sulit berteman. Bisa saja anak ini mengalami kesulitan berteman dan kurang bergaul pada teman ya. Entah karena ia pemalu, tidak percaya diri, atau sikapnya yang barangkali tidak disukai oleh teman-temannya. Solusinya, bantu anak itu untuk mengembangkan kecerdasan sosial agar ia dapat mudah berteman dengan banyak, melibatkannya di kegiatan-kegiatan kelompok. Dampingi dan jangan lupa berikan contoh agar anak memahami pentingnya memiliki sikap-sikap yang diperlukan untuk dapat berteman, seperti sikap ramah jujur, suka menolong, empati, dan mau menghargai. Yang ke-10 itu kesulitan belajar. Nah, di sini para orang tua ditegaskan untuk tidak hanya menuntut agar anak gemilang dalam prestasi, tanpa membantu anak siswa berproses dalam belajar. Itu bisa jadi bahaya. Anak itu bisa tumbuh jadi pribadi instan, bahkan meski ia jadi abai pada kesulitan belajar dan memilah jalan pintas seperti menyontek, membohongi guru, dan lainnya. Solusinya, berilah pengertian pada siswa. Jika tak mengapa mengalami kesulitan, akui itu. Mintalah siswa untuk menerangkan apa yang ia keluhkan, mengapa bisa sulit, dan bantu siswa untuk bersama-sama mencari solusinya. Dan jangan lupa untuk mengapresiasi agar ketika ia berhasil menyelesaikan kesulitan belajarnya. Baiklah, itu tadi yang saya dapat jelaskan tentang permasalahan-permasalahan serta solusinya dalam pembelajaran anak sekolah dasar. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.